Senang sekali menjumpai semua kasih Tuhan bersama saya Pendeta Samuel Kusuma dalam program Penyejuk Hati hari ini. Saya percaya dalam hidup keluarga Anda mengalami hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa. Seperti doa Yesus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti surga. Seharusnya selama kita hidup dalam dunia ini, meskipun ada tantangan, ujian dan lain sebagainya, selama ada anugerah Tuhan, ada Kristus, ada kemurahan Tuhan, mestinya kita mengalami yang namanya surga, anugerah Tuhan dalam keluarga kita. Tapi kenyataannya banyak suami istri, keluarga-keluarga yang mengalami tantangan, persoalan, ujian, sehingga mereka ribut, mereka miskomunikasi, perselisihan dan lain sebagainya. Bahkan ada doa-doa mereka yang tidak dijawab Tuhan. Bahkan mereka ada yang punya pergumulan usaha, tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami hal mujizat. Padahal orang lain mengalami mujizat yang luar biasa. Kasih Tuhan, sebagai hamba Kristus saya menasihatkan Anda dari firman Tuhan yang dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia dalam yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, ini pelaku firman Tuhan. Kekasih Tuhan, sebagai suami-suami, engkau dipanggil Tuhan, bukan bertindak otoriter, bukan bertindak menjadi suami yang menang sendiri. Kadang-kadang kenapa konflik-konflik dalam rumah tangga terjadi? Karena banyak suami-suami terlalu otoriter, terlalu merasa menang sendiri. Kasih Tuhan dalam hidup firman Tuhan memberikan kebenaran bahwa dalam hubungan suami istri, kamu itu adalah teman pewaris dari kerajaan Allah. Hormati istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Memang dalam kondisi-kondisi tertentu wanita lebih lemah dari pria, tetapi pria harus melindungi, mengasihi. Bahkan dalam Kolose pasal 3:19 dikatakan, hai suami-suami, jangan berlaku kasar terhadap istrimu dan bertindak kasar dalam hidupnya. Kasih Tuhan, dengar baik-baik, engkau harus kuat, engkau harus teguh menghadapi tantangan, persoalan, masalah apapun. Dengar baik-baik, tantangan boleh datang, himpitan boleh datang, kesukaran boleh datang, tekanan dalam rumah tangga boleh terjadi. Tapi engkau dan saya harus tidak boleh menyerah dalam pergumulan rumah tangga. Engkau dan saya harus utamakan, suami istri harus sehati, sepakat, satu hati. Apapun yang mereka terjadi, dengar baik-baik kekasih Tuhan. Dengan kesepakatan, Alkitab berkata, 2-3 orang minta apapun dalam nama Tuhan, Tuhan pasti memberikannya. Dalam hidup suami istri perlu adanya kata mengalah, perlu ada kata mengampuni, mengasihi dan melupakan. 3 konsep ini adalah 3 konsep rumah tangga yang diberkati, rumah tangga yang dipulihkan, rumah tangga yang mengalami kasih dalam Yesus. Kita manusia biasa, sebagai suami tidak lepas dari kekurangan kelemahan, istri juga tidak lepas dari kekurangan kelemahan. Tapi dari sekian puluh kelebihannya, meskipun ada 1-2 kelemahannya, jangan hal-hal tertentu difokuskan oleh iblis. Kesalahannya, kekurangannya, itu terus-menerus iblis ganggu hidup kita. Dan dengar baik-baik kasih Tuhan, hari ini sebagai hamba Kristus, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Kehidupan yang kau miliki, keluarga yang kau miliki, itu kasih karunia Tuhan. Itu pewaris kerajaan surga. Hai suami, saya menasihatkan engkau, kalau mau doamu dijawab oleh Tuhan, kalau engkau mau hidup menerima kasih karunia Tuhan, kalau engkau memang punya kekurangan kelemahan, akui. Katakan, sorry sayang, saya mau bertobat, saya mau berubah. Seorang suami yang hidup bijaksana dan menghormati rumah tangga mereka dengan benar, hidup mereka pasti dalam anugerah Tuhan. Waktu suami yang hidup benar dengan Tuhan, tangannya terangkat, surga terbuka. Tangan terangkat, surga terbuka. Dan waktu dia berdoa, Tuhan mendengarnya, Tuhan menjawabnya. Dan doanya menjadi doa orang benar. Dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Saya menasihatkan Anda semua kekasih Tuhan, jangan pernah engkau merasa menang sendiri. Tetapi mari sebagai teman pewaris kerajaan Allah, supaya doamu dijawab oleh Tuhan, supaya doamu mengalami terobosan, breakthrough dalam keuangan, rumah tangga dan lain sebagainya. Dengan kekasih Tuhan, mari kita saling mengasihi, mengampuni, dan melupakan semua. Karena mengalah itu indah. Dalam hubungan suami istri perlu kata mengalah. Mengalah itu bukan kalah, tetapi mengalah itu indah. Karena orang mengalah bukan berarti dia akan mundur, tapi dia akan melangkah terus maju. Mundur selangkah untuk maju 100 langkah, mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, luar biasa, dahsyat dan ajaib. Saya menasihatkan Anda semua, maju terus dalam Tuhan, setia mengasihi Tuhan, hidup Anda pasti dipulihkan, diberkati selama-lamanya.
Sampai jumpa pada program berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.